Pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Fatihah, Pleret, Bantul, Yogyakarta, Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret, mengaku memakai anting sebagai bentuk keindahan karena Allah senang suka yang indah. Ia mengaku memakai anting mau keperluan syuting bersama grup band di Taman Budaya. Kalau tidak syuting, ia tidak pakai. Saya itu nggak pakai anting juga nggak selalu. Ini kan kebetulan mau typing ya, mau itu keperluan perform musik atau band. Ini sedang di Taman Budaya ini. Kalau nggak typing atau nggak syuting ya saya biasanya nggak pakai. Anting untuk konteks sekarang di Yogyakarta bukan pertanda perempuan, tapi ekspresi keindahan. Allah itu maha indah dan suka keindahan. Anting itu untuk zaman sekarang, untuk konteks waktu sekarang di Indonesia, di Jogja khususnya, itu bukan lagi penanda perempuan, tapi lebih kepada ekspresi keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka yang indah. Gus Fuad mengaku memakai anting disesuaikan waktu dan tempatnya. Keindahan relatif sesuai kondisi dan tempat. Kalau tahlilan pakai anting ya tidak pas, kalau pentas ya pantas. Tergantung niatnya untuk memuji Sang Maha Esa. Jadi pada intinya itu kan keindahan itu juga relatif, juga tergantung situasi dan kondisi, waktu dan tempat itu. Kalau misalnya sedang tahlilan pakai anting ya nggak pas kan. Kalau lagi pentas pakai anting ya pas kan itu. Gus Fuad mengatakan jika memakai anting dianggap haram sesuai hukum Islam, ia tinggal membaca istighfar. Kalau haram tinggal istighfar dan selesai. Kalau murtad baca syahadat selesai. Namun ada beberapa ulama yang menghukumi laki-laki memakai anting adalah hukumnya haram dan dilarang. Hal itu didasari karena anting merupakan perhiasan yang umum digunakan perempuan. Penggunaan anting oleh laki-laki harus dihindari agar tidak menyerupai perempuan. Batas penyerupaan laki dan perempuan maupun sebaliknya dijelaskan dalam kitab Bughiyah Al-Mustarsyidin yang berbunyi, haram apabila salah satu dari lelaki atau perempuan berhias memakai barang yang dikhususkan untuk lainnya, atau pakaian yang jamak digunakan pada tempat tinggal lelaki dan wanita tersebut. Anting sendiri merupakan ciri khas dan bahkan biasa menjadi identitas perempuan. Karena itulah diharamkan bagi laki-laki. Laki-laki pakai anting itu dari Kama Sutra India. Ada satu urat di telinga. Bagi perempuan, kalau urat itu dilobangi, maka dia akan mengurangi libido seksual. Bagi laki-laki, kalau dia pakai, maka akan meningkatkan seksual menurut India. Maka mereka yang pakai anting, laki-laki India pakai anting. Sedangkan dalam Islam, la'anallahu al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan yang pakai anting. Untuk diketahui, publik dihebohkan dengan adanya aksi penyerangan terhadap Gus Fuad Pleret. Hal ini karena statement dalam sebuah video yang disampaikan oleh Gus Fuad. Di dalam video berdurasi 8 menit 12 detik, Gus Fuad menyampaikan perspektifnya terkait dengan memilih guru yang benar untuk belajar agama, serta memberikan pemahaman bahwa orang-orang yang memiliki garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad bukan serta-merta menjadi orang yang otomatis menjadi ulama dan harus dijadikan sebagai panutan. Selain itu, sejak beberapa pekan terakhir, Zen Kribo tengah menjadi sorotan publik sebab pernyataannya kerap kali dianggap kontroversial dan terkesan ofensif. Terbaru, Zen Kribo kembali melontarkan pernyataan tidak biasa melalui kanal YouTube resminya. Ia mengatakan jika Islam merupakan ajaran keras seperti yang dibawa kaum berjenggot, maka dirinya memilih murtad atau berganti agama. Pertama-tama, ia menyindir kaum muslim yang terkesan anti dengan kelompok-kelompok dari luar. Ia menyarankan jika demikian, mengapa mereka tidak tinggal di hutan atau gua? Anda tinggal sendiri di sana, di hutan. Anda tidak kenal non-muslim dan Anda nggak pakai produknya non-muslim. Anda nggak mau dekat dengan non-muslim. Tapi semua yang di badan Anda ini, semua produk mana? Produk non-muslim. Zen Kribo lantas menyinggung bahwa Nabi Muhammad saja berdagang dengan etnis Cina dan kaum Nasrani. Bukan hanya itu, Rasulullah juga pernah meminta tolong kepada Raja Habasyah yang bukan merupakan muslim. Kalau enggak, Nabi sudah dibantai. Kok Anda nggak boleh dekat? Anda siapa? Anda yang bikin gaduh Indonesia, Arab-Arab jenggot, jidat hitam.
Zen Kribo juga sempat menyinggung soal Islam Arab yang melarang sungkem ke orang tua, sebelum kembali lagi membahas larangan dekat dengan non-muslim. Islam Arab yang diributkan cuma Islam atribut, nggak boleh sungkem, nggak boleh dekat dengan orang non-muslim. Lebih jauh ia mengatakan, seandainya gambaran Islam sedemikian keras, maka ia memilih menjadi murtad. Kalau memang Islam tidak boleh dekat, ia memilih keluar dari Islam. Buat apa hidup tersiksa? Kok agama mempersempit hidupnya? Di dunia nggak hanya muslim, non-muslim lebih besar. Arab tuh sampai ini hari belum Islam, sekalipun ada nabi. Islamnya cuma di merek. Malu aja ada Ka'bah. Mungkin kalau nggak ada Ka'bah di Arab, itu orang Arab tuh cuma sekarang jadi jahiliyah, nggak berislam. Dan emang sekarang banyak nggak Islam, cuma merek aja. Benderanya la ilaha illallah, tapi nggak ada isinya. Lihat aja karakternya orang Arab, kayak babi semua kan. Dan itu Quran bisa menunjukkan Arab babi. Sebelumnya, debat panas terjadi antara advokat tim pembela ulama Egy Sujana dan YouTuber Zen Assegaf atau Zen Kribo hingga nyaris baku hantam. Seperti disiarkan lewat kanal YouTube Kalam Kristus yang diunggah pada Rabu 13 Januari 2022 malam. Mulanya Egy Sujana dan Zen Assegaf berbicara tentang sosok Habib Bahar dan Habib Rizik Syihab. Ketika debat, Egy Sujana posisi membela Habib Bahar dan Habib Rizik, sementara Zen Assegaf posisi kontra terhadap kedua ulama itu. Namun, pembicaraan semakin melebar hingga pada ketauhidan dan ajaran tauhid dalam Islam. Egy Sujana berpendapat bahwa pada sila pertama Pancasila terinspirasi dari ajaran tauhid dalam Islam, yakni meyakini hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara ini kalau dibilang tauhid, salahnya di mana? Kalau dalam konstruksi ketuhanan yang Maha Esa itu Islam, kalau ada yang tidak Islam itu boleh berpendapat. Egy berpendapat bahwa Pancasila sila pertama benar-benar terinspirasi dari Islam, sementara bahwa agama di luar Islam tidak ada yang bertauhid. Namun begitu, Pancasila sila pertama juga untuk agama-agama lain. Pendapat ini dibantah keras oleh Zen Assegaf. Zen bilang Islam juga mengandung Trinitas. Trinitas dalam Islam itu adalah Asmaul Husna. Dalam Nasrani yang dibilang Trinitas itu bukan seperti genetik. Kalau di Islam, 99 Trinitas itu menunjukkan sifat Tuhan. Pernyataan itu dibantah lagi oleh Egy Sujana. Ia menilai Zen Assegaf tidak punya pengetahuan. Nah, ini bodoh lagi. Asmaul Husna itu bukan identitas baru. Itu Asmaul Husna kok disamain dengan Trinitas. Egy kemudian menganggap Zen tidak pantas mengajarinya. Zen tidak punya kapasitas untuk mengajari Egy Sujana. Kalau di Islam 99 Trinitas kok gitu. Itu menunjukkan sifat Tuhan. Ini bodoh lagi. Entar dulu dong. Ya. Nggak bisa berpikir. Bukan. Asmaul Husna itu bukan identitas itu. Jati diri. Itu identitas Asmaul Husna. Kok disamain dengan Trinitas? Jelas dulu. Ana mau ajarin ente.